Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ustazah Anissa. Hari ini kita akan belajar bersama kembali. Bagaimana kabar anak-anak? Sehat? Semoga selalu sehat ya. Meskipun kita belajar di rumah, kita harus tetap semangat karena Ustazah Anissa akan selalu mendampingi. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang Pancasila, simbol-simbol Pancasila, kemudian bagaimana penerapannya di kehidupan kita sehari-hari, mengamalkan sila-sila Pancasila. Nah, selanjutnya kita masih belajar di tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah. Tapi untuk kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang ungkapan. Ada yang sudah tahu apa itu ungkapan? Yang sudah tahu berarti kita belajar kembali. Yang belum tahu, yuk kita belajar bersama-sama. Yang pertama, simaklah teks cerita di bawah ini. Di sini ada cerita nih, judulnya Ayah dan Ibu Menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, coba perhatikan. Ada kalimat yang dimiringkan atau tulisannya miring. Ada kalimat apa itu? Buah tangan. Nah, di sini buah tangan. Menurut kalian apa arti buah tangan? Apakah buah yang ada di tangan? Nah, ini namanya adalah salah satu bentuk ungkapan. Buah tangan dalam hal ini artinya adalah oleh-oleh. Jadi pada saat kalian pergi kemudian membeli barang yang khas dari daerah itu kemudian diberikan kepada saudara atau teman, kalian boleh menggunakan kalimat buah tangan. Menggunakan kata buah tangan sebagai ungkapan. Halo, saya membawakan buah tangan untukmu. Maksudnya berarti saya membawakan oleh-oleh untukmu. Begitu. Kemudian selain buah tangan, ada juga yang dimiringkan yaitu buah hati. Buah hati itu artinya adalah anak. Bukan buah dan hati ya, tapi artinya adalah anak. Di sini diartikan bahwa ayah dan ibu bahagia melihat anak mereka selalu rukun. Begitu. Jadi, ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Yang tadinya buah tangan itu buah di tangan, buah tangan. Namun, dalam ungkapan buah tangan itu artinya adalah oleh-oleh. Begitu pula dengan buah hati. Bukan buah dan hati, tapi artinya adalah anak. Begitu anak-anak. Lanjut ya. Kemudian, di sini ada percakapan. Coba perhatikan. Ada percakapan antara Udin dan Mutiara. Udin berkata, buku kakak banyak sekali. Mutiara menjawab, kakak memang senang membaca buku. Kemudian Udin bertanya lagi, wah kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Mutiara menjawab, ayo kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan. Udin bertanya, ceritanya tentang apa kak? Mutiara menjawab, cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Udin berkata lagi, berarti dia tidak besar kepala ya? Kak, terima kasih ya kak. Saya boleh meminjam buku kakak? Mutiara menjawab, sama-sama dik. Nah, coba perhatikan dari percakapan yang tadi Ustazah bacakan, ada berapa ungkapan di dalamnya? Yang pertama ada, ya betul, ada kutu buku. Di sini ada ungkapan kutu buku. Apa ya itu kutu buku? Kutu buku artinya adalah suka membaca buku. Jadi, jika ada orang yang suka membaca buku, itu bisa kita ungkapkan bahwa dia adalah kutu buku, suka membaca buku. Bukan berarti kutu yang ada di buku atau kutu dan buku ya, tapi ungkapan bahwa suka membaca buku. Ada apa lagi ungkapannya? Ya betul, ada bintang lapangan, yang artinya pemain yang ahli dalam bidang olahraga. Ada lagi rendah hati. Nah, di sini ada rendah hati nih, ada kata rendah hati. Rendah
Rendah hati itu artinya tidak sombong. Ada satu lagi, ada yang sudah menemukan? Ya, betul. Di sini ada besar kepala. Besar kepala itu artinya sombong. Kalau di sini ada kalimat berarti dia tidak besar kepala ya, Kak. Berarti artinya bahwa berarti dia tidak sombong ya, Kak. Sama saja begitu. Begitu anak-anak. Nah, di sini Ustazah akan tampilkan contoh kalimat dengan ungkapan kutu buku. Contohnya misalkan, anak-anak membuat kalimat, Rino itu anak yang kutu buku. Artinya, sama dengan Rino itu anak yang suka membaca buku. Kemudian ada lagi misalkan anak-anak membuat, Sinta dipanggil si anak yang kutu buku. Artinya bahwa Sinta dipanggil si anak yang suka membaca buku. Ada lagi contoh lain, bintang lapangan. Tadi bintang lapangan adalah pemain yang ahli dalam bidangnya. Misalkan kalian membuat kalimat Santo menjadi bintang lapangan sepak bola. Artinya, Santo menjadi pemain yang ahli dalam bidang olahraga sepak bola. Satu lagi, bisa saja berikan contohnya. Misalkan, Susi Susanti menjadi bintang lapangan bulu tangkis. Artinya bahwa Susi Susanti menjadi pemain yang ahli dalam bidang olahraga bulu tangkis. Ya, begitu anak-anak. Ada beberapa contoh-contoh lain dari ungkapan. Nanti bisa dibaca ya. Ada bandeng tulang, gulung tikar, dan lain-lain. Nah, nanti anak-anak bisa membaca lebih banyak tentang ungkapan-ungkapan yang ada di sekitar kita. Ustazah berikan daftarnya, nanti silahkan dibaca ya. Ada banyak sekali ungkapan yang ada di sekitar kita. Itu lanjut. Jadi dapat disimpulkan bahwa ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Contoh, banting tulang artinya kerja keras, buah tangan artinya oleh-oleh, bunga tidur artinya mimpi. Jadi bukan bunga yang tertidur tapi artinya mimpi gitu. Nah, untuk tugas hari ini, buatlah 3 kalimat dengan menggunakan ungkapan dan jelaskan artinya. Contoh nih, misalkan kalian ingin membuat kalimat dengan ungkapan kutu buku. Contohnya, Rino itu anak yang kutu buku. Artinya, Rino itu anak yang suka membaca buku. Jangan lupa ditulis artinya ya, supaya kalian juga tahu arti dari ungkapan itu. Dikumpulkan maksimal hari Selasa 21 Juli 2020 pukul 9 malam ini melalui foto dikirim ke WA Ustazah Anissa. Kita belum menggunakan Google Classroom karena kita menggunakan Google Classroom minggu depan. Baik, begitu anak-anak. Sampai sekian materi kita hari ini. Semoga jelas ya penjelasan dari Ustazah Anissa. Jangan lupa, meskipun di rumah, kalian harus tetap belajar, harus tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan. Jika memang betul ingin keluar, jangan lupa pakai masker dan pakai face shield yang kemarin kalian buat itu. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.